ketika ranah privat itu masuk ke ranah publik, Ya. itu bisa terjadi benturan. Ya. Nah inilah yang kemudian pembelajaran tadi, Dan, bahwa ketika lu melakukan sesuatu, lu harus pikir nih, ini ranah privat, Ya. suami istri deh, pasangan. Mungkin si istri atau si pasangannya melakukan sesuatu, jorokin atau apa, Ya. biasa aja di rumah lucu gitu. Ya. Tapi ketika di video kan, itu bahaya. Ya. Dan ini kan menariknya, Jangan sampai pembelajaran itu ditafsirkan sebaliknya. misalnya. Ketika lu melakukan sesuatu, gue minta maaf aja, selesai. Dalam pekan ini nih ada berita yang sangat mengganggu rasa kemanusiaan atau adab. Dan kontroversialnya itu dilakukan oleh pemuka agama Gus Miftah, Pejabat publik. pejabat publik. Jangan salah ya, Iya. dia adalah pejabat publik dan pejabat publik yang menghandle, yang diberi tugas Ini umat. toleransi beragama. Antar beragama. Antar umat beragama. Nah, kalau soal ceritanya kayak apa, lu pada semua udah tahu kan. Soal kata-kata goblok, soal kata-kata bahwa orang itu takdir kalau nggak laku jualan air es teh itu takdir. Nah, itu sempat menjadi viral bahkan sampai sekarang, Mbak. Tapi itu Gus Miftah pun langsung minta maaf. Nggak langsung ya, besoknya setelah ini viral ya. Butuh 2 atau 3 hari. Nah, akhirnya terjadilah permintaan maaf dan sebagainya, terjadi pertemuan dan sebagainya. Drama lah, akhirnya muncul drama. Akhirnya kalau misalnya kita lihat film, ceritanya happy ending lah. Persoalannya bukan itu, Lek. Bukan. Yang kita mau bahas di sini adalah gimana krisis adab, Setuju? gimana krisis empati, gimana krisis caci maki. Ini kan kategorinya caci maki nggak? Betul. Nah, dalam konteks ini kita belajar ini nih, bercermin dan kita belajar. Dan kalau itu sudah dilakukan oleh seorang pemuka agama yang hilaf, mungkin kita selesai aja, kita memaafkan, kita nggak ini juga ya. Tetapi pembelajaran ini, Lek. Dan selain pembelajaran, ini kita bisa mengatakan bahwa ada sesuatu ini di negeri ini berkaitan dengan adab. Setuju. Ada sesuatu di negeri ini yang berkaitan dengan empati. Setuju. Nah, ini gimana, Lek, lihatnya, Lek? Kalau gua gini, seseorang itu ketika dikasih kekuasaan, entah itu berupa kekayaan atau itu jabatan, acap kali lupa diri. Itu lupa. Itu yang pertama. Coba lihat, kita rasakan tiap hari di jalanan. Itu rotator bunyi dalam keadaan macet. Itu buat gue itu tidak beradab. Iya. Hanya minta jalan pada saat macet. Itu yang pertama. Itu kemarin sempat rame itu, Rek, yang pengawalan itu. Jadi di tengah kemacetan, dia minta jalan itu. Itu platnya menteri tuh. B23 kalau nggak salah itu. Apa B26 ya, lupa gue itunya. Ya itu menteri, ini orang dengan nomor polisi tertentu, itu tidak beradab buat gue. Iya. Nah, yang kedua, dalam kasus Gus Miftah itu gini, ranah privat ketika masuk ke ranah publik, dan itu bisa jadi nilainya berbeda. Misalkan gini, mungkin kata-kata seperti itu ya dalam obrolan sehari-hari itu lucu dan biasa saja. Iya. Misal gua ngomong ke lu, anjrit gitu, atau apa, itu biasa aja, ketawa gitu loh. Atau kalau yang lain musim sekarang anjing. Tapi ketika itu dimasukin ke ranah publik yang berupa audiovisual, itu kan masuk ke ranah publik. Dan itu dalam apa, crowd ya. Itu menjadi tidak etis tuh, tidak sopan. Iya.
apalagi dilakukan oleh pemuka agama dan punya jabatan publik. Nah itu yang gue bilang, ketika ranah privat itu masuk ke ranah publik, Ya. itu bisa terjadi benturan. Ya. Nah inilah yang kemudian pembelajaran tadi, Dan, bahwa ketika lu melakukan sesuatu, lu harus pikir nih, ini ranah privat, Ya. suami istri pasangan. Mungkin si istri atau si pasangannya melakukan sesuatu, jorokin atau apa, Ya. biasa aja di rumah lucu gitu. Ya. Tapi ketika di video kan, itu bahaya. Ya, dan ini kan menariknya, kita bicara soal Tapi yang ketiga, Dan, ya, jangan sampai pembelajaran itu ditafsirkan sebaliknya. misalnya, Ketika lu melakukan sesuatu, gue minta maaf aja, selesai. aku minta maaf, terus baik-baikin atau apa? Materai 5.000 dah. Jangan sampai gitu. Ya, karena ini sebenarnya pembelajaran ini bukan kali ini aja nih harusnya. Di awal ya, di awal para pejabat itu diangkat oleh Presiden Prabowo. Baru 1 hari dilantik atau berapa hari itu? Kan muncul tuh yang soal kop surat itu, undangan kop surat. Dan Mayor Teddy menegur. Nah ini juga ditegur sama Nah ini Mayor Teddy tegur lagi nih, karena memang itu tugas dia juga sebagai seskap tuh. Kalau gue appreciate dengan pemerintahannya yang cepat lah. Ya, dan langsung menegur kan. Kayak ini tafsir lain kan adalah orang ngomong, ya terima kasih kepada penjual es tehnya ya, Sonaji itu. Dapat bantuan dari masyarakat dan macam, kemudian namanya jadi menjulang. Macam. Iya, dari sisi itu selalu ada hikmahnya ya. Iya. Tetapi bukan di situ kan problemnya. Iya. Ketika seseorang ditempelkan jabatan atau gelar, entah itu Gus, Raden, segala macam, plus jabatan publik, maka sesungguhnya yang paling besar di dalam dirinya itu adalah tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab terhadap gelar atau jabatan itu. Yang kedua, ketika seseorang dikasih gelar atau jabatan, maka sesungguhnya dia tidak punya ranah personal lagi. Ya. Nah inilah yang memang juga kan munculnya fenomena-fenomena ini lah. Walaupun ini sangat sporadis ya, dan dilakukan yang muncul jadi kontroversial itu beberapa. Tetapi ini memang mencerminkan budaya kita yang baru ini lah. Budaya pamer, budaya orang menghargai itu status, positioning. Gimana yang namanya pejabat itu memiliki banyak ada prestis, ada macam-macam, embel-embel lain-lain gitu. Dan orang tidak lagi peduli tentang kapabilitas, tetapi orang lebih peduli misalnya dengan elektabilitas. Orang elektabilitasnya tinggi, dia bisa jadi apapun misalnya. Walaupun secara kapabilitasnya kurang. Menurut lu Gus Miftah perlu mundur nggak sih? Dari jabatan publik? Kalau menurut gua ya seharusnya sih mundur ya. Kalau menurut gua ya. Kalau kita mau lihat budaya belajar dari ini dan bisa menjadi pembelajaran untuk masyarakat luas. Oh mundur Gus Miftah keren. Wah itu keren. Tapi intinya adalah kita mungkin ini tidak akan berhenti di sini nih. Karena itu ini ada sesuatu dengan masyarakat. Iya, nah kalau gua sih jangan lupa kalau buat gua bahwa masyarakat sendiri menyimpan memori. Kasus kop surat, kasus memaki orang kecil, itu akan tersimpan di dalam memori itu. Yang ketika ini terus-menerus berulang dilakukan oleh para pejabat, memori ini lama-lama masyarakat tidak mampu lagi menyimpan memori ini dan membludak gitu, menjadi sebuah amok. Dan itu loh, jangan lupa. Dan anehnya, presiden loh, beberapa kali dia ngomong loh itu. Adab, beberapa kali dia ngomong itu. Yang soal caci maki, jangan caci maki. Yang dia juga bicara itu hargailah pedagang kaki lima, pedagang-pedagang kecil, tukang bakso dia bilang.
Dia ini berjibaku dari pagi sampai sore bahkan malam untuk menghidupi keluarganya. Tuh. Bahkan Tapi ini maksud gua imbauan atau warning ini belum masuk, belum nggak masuk. masuk ya. Belum masuk. Bahkan presiden sendiri concernnya terhadap orang kecil itu diwujudkan dalam kebijakan. Naikin gaji buruh. Meskipun diprotes oleh sebagian pengusaha, 6,5% itu. Naikin gaji guru. Naikin gaji guru, akan menaikkan gaji hakim gitu ya. Bahkan yang makan bergizi gratis. Ini kan sesungguhnya aplikasi dari omongan presiden hargai orang kecil itu. Iya, hargai orang kecil. Dia ingin rakyatnya sejahtera. Nah yang disayangkan justru ini oleh para pejabat bawahannya nih kan bawahannya. Iya. Tidak menerapkan itu. Katakanlah ya ini slip of tongue atau katakanlah ini kepleset segala macam. Yang gue paling sebel apa? Dan gue dan bini gue paling sebel adalah ketika nonton video itu yang di sebelah Gus Miftah, di sebelah kanan Gus Miftah itu ikut ketawa. Gue bilang kurang ajar gitu. Iya. Buat gue ya. Gue bilang lu ini mau menyenangkan Gus Miftah. Iya. Buat gue itu bukan teman yang baik loh. Iya. Mestinya dia ngingetin tuh. Iya. Itu buat atau gua, menetralisir atau apapun ya. gitu. Itu kalau sahabat yang baik, Iya. itu mesti menetralisir, menjaga marwah temannya. Iya. Itu gua kesel banget tuh. Ya, mungkin mereka merasa itu sesuatu hal yang lucu atau apa ya. Itu tadi ketika di ranah privat itu lucu, mungkin itu lucu. Iya, tapi begitu lu di Masuk publik ke ranah publik itu mungkin itu tidak lucu. tidak lucu. Iya, iya. Lu bayangin itu di depan pengajian, depan forum. Ya, ya ini dalam konteks adab ini gue jadi Adab ngeri. Buat gua ngeri lah negara ini. Jadi teringat lagi gimana kalangan guru besar aja suaranya tuh tidak didengar ya. Betul. Adab ini. Pertanyaannya kan soal adab ya, Dan. Pertanyaannya adalah perubahan adab Indonesia ini karena apa? Karena sosmed, pengaruh terbesar tuh. Makanya buat gue menarik ketika Australia mengeluarkan undang-undang melarang anak-anak di bawah 17 tahun bermain sosmed. Iya. Yang Bahkan kedua, TikTok ya. semua bahkan kalau ada anak di bawah 17 tahun bermain sosmed, maka tuh sosmed yang dimainin kena denda oleh pemerintah Australia. Iya. Kalau di Indonesia kan tuh kalau dirupiahkan 512 miliar kena denda. Panik tuh TikTok, YouTube segala macam. Sementara sekarang ini di Indonesia ini yang sudah memakai handphone Dah, mulai dari umur binatang aja punya 5 tahun binatang aja punya akun Instagram. di bawah 3 bahkan ada 3 tahun 4 tahun udah familiar dengan ini nih. Saya lihat orang tua kalau anak kecilnya nangis dikasih handphone. Ya. Dan Nah itu buat gua Australia maju selangkah. ya. Dan mereka para orang tuanya juga belum memahami cara protection. Nggak ngerti. Mungkin mereka bisa membelikan handphone, guys. Tetapi mereka juga begitu memberikan handphone, maka sebagai orang tua harus bertanggung jawab tuh apa yang diberikan kepada anaknya, sehingga dia harus mempelajari gimana caranya kita mengunci handphone ini. Hanya ini memang semuanya digunakan dia hanya bisa ke anak-anak aja. Tetapi jangan lupa ada sebuah permainan anak-anak. Lu kunci itu mainan buat anak-anak. Ternyata itu anak itu bisa dibully oleh teman-temannya di komen. Iya. Jadi kolom komen itu bisa jadi ajang pembulian. Iya. Jadi buat gua soal adab ya, kembali ke soal adab. Kayaknya harus ada gebrakan baru deh. Ya. Kalau gue melihat kita belajar dari Taiwan ya. Jadi dulu tuh gue pernah membaca itu. Jadi di Taiwan itu dulu anak-anak muda, anak-anak remaja yang tidak menghormati orang tua. Kagetlah mereka. Akhirnya mereka memutuskan melakukan mendidik melalui pendidikan dasar.
Beberapa tahun kemudian dilakukan survei itu, diukur. Ada perubahan tuh dari perilaku ini. Nah, maksud gua mungkin di sini sekarang balik tuh di kurikulum tuh. Harus masuk tuh yang namanya budi pekerti itu yang kayak apa. Nah, zaman kita dulu kan masih ada yang namanya tokoh Tuti, Sudin, Amir. Itu kita sangat familiar gimana sebuah keluarga yang punya adab yang bagus gitu, dan adabnya ini berdasarkan budaya Indonesia. Nah di kita kan sekarang nggak ada Le, yang kayak gitu Le. Ini kan budi pekerti ya di dalam kurikulum ya, tetapi zaman dahulu kala itu sebetulnya ada kerjasama antara sekolah dan keluarga. Yeah. Jadi keluarga melaporkan ke sekolah ketika anaknya susah bangun pagi, begitupun sebaliknya. Interaksi antara keluarga dan sekolah itu sangat erat. Makanya kan banyak, misalkan sejumlah pemuka agama mengatakan, sebutlah pemuka agama Islam, sebagian mengatakan kenapa nilai-nilai baik Islam itu justru ada di negara-negara yang mayoritasnya non Muslim. Sebut saja Jepang, bagaimana dia memelihara kebersihan, bagaimana memelihara adab dan nilai-nilai segala macam. Atau sebut saja gitu misalkan yang pernah gue lihat gitu di kota yang namanya Sin City, kota penuh dosa namanya Las Vegas. Itu masyarakatnya luar biasa menghormati tamu dan sebagainya. Tetapi di kita coba adab-adab seperti itu hilang. Hormat sama orang tua, segala macam. Gua melihat gini, di berbagai negara maju, even misalnya kayak Amerika ya, ketika terjadi revolusi industri, perang selesai, orang mulai membangun industri jalan, tiba-tiba terjadi banyak karena ibu bapak bekerja, akhirnya terjadi broken home, ada divorce dan sebagainya. Maka Hollywood memunculkanlah yang namanya Cosby Show. Oh ya, Cosby Show. Bagaimana kembali ke keluarga ya? Kembali ke keluarga, gimana keluarga harmonis. Gimana keluarga harmonis itu sangat bahagia. Maka muncullah yang namanya Cosby Show. Nah di kita dulu muncul ada film-film misalnya kayak Lost Man, Keluarga Cemara. Tetapi setelah itu selesai, berhenti. Bahkan di akhir-akhir kesini misalnya di era 19-an, sebelum 2000 muncul Si Boy. 2019. Muncul Si Boy. Setelah itu hilang tuh. Kita juga muncul dulu tuh ketika terjadi broken home ya. Dulu tuh muncul Ali Topan misalnya. Itu kan film itu muncul untuk menjawab fenomena sosial yang terjadi di kita gitu. Nah sekarang di era pamer, film hantu. Di era mulai muncul generasi sandwich, ini nggak ada lagi nih. Film hantu yang ada horor. Tapi ada menarik Dan. Menarik ketika kemarin ada data tentang film ya. Jadi dalam 3 bulan terakhir, film di bioskop ini horor itu mulai turun. Yang menarik, dan ini gua bersyukur banget, justru drama keluarga. Misal film Bila Esok Ibu Tiada, itu 4 hari aja udah 1 juta penonton. Artinya kalau gua kembali ke situ, ke risauan lu, sama tuh anak-anak, kan penonton bioskop tuh nomor 1 anak-anak muda. Kan? Anak-anak muda pun kangen dengan itu Dan. Tinggal sekarang nih para orang tua dan para pejabat publik menunjukkan contoh yang baik. Nah, gue berharap nih ini salah satu departemen yang dibangun oleh Presiden Prabowo itu adalah budayaan, dan itu benar-benar spesifik tuh budaya. Dan orangnya pas. Ya. Pas loh. Fadlizon kan? Itu pas. Nah, semestinya ini harusnya angin segar nih. Tapi kita belum dengar apa gebrakannya Fadlizon. Katanya nambah bioskop. Kedua kemarin. Nah, kalau nambah bioskop kan, kalau konten filmnya, film di kita itu mitu itu artinya kayak tadi. Film Bila Esok Ibu Tiada misalkan meledak, maka itu besok akan muncul lagi yang seperti itu bagus lah. Yang kedua adalah kalau Fadli misalkan gebrakannya itu adalah dia ngebangun museum film.
Oke, gue pengen ini museum film. Artinya menghargai sejarah. Sejarah itu artinya di situ ada di dalamnya adat. Kemudian yang ketiga, dia juga akan membangun komunitas-komunitas kebudayaan. Nah, itu yang maksud gue tuh malah tidak setuju ya. Itu akan dimasukin kurikulum pendidikan. Oh, oke. Tapi gue tidak setuju kalau belum apa kita masuknya ke museum nih. Tapi kalau gue, karena ini adalah keadaan darurat, menurut gue darurat kebudayaan. Itu akan masuk ke kurikulum sekolah katanya? Sekolah. Nah, kayak kalau yang bagus ya harus muncul karya-karya besar yang akan mempengaruhi kepada kehidupan masyarakat. Yang dicontoh, jadi kayak munculnya si Boy, orang-orang anak-anak muda yang tajir atau apa, kan digambarkan si Boy ini orang yang tajir, masih muda, tapi baik, taat beribadah, jagoan, ya gitu loh. Pacarnya cantik. Cewek cantik. Kagak kayak Obi ya, nggak punya cewek ya. Udah kawin ya, Lek. Udah, anaknya udah mau kawin. Ya, jadi intinya gitulah. Menurut gua harus peduli nih. Dulu gua pikir 2014 ketika Jokowi jadi presiden, gua pikir keren banget tuh revolusi kebudayaan tuh. Revolusi mental. Nggak taunya mana mentalnya nih. Mental. Tapi kalau gua oke, katakanlah kebudayaan itu masuk ke dalam budi pekerti ya, pelajaran budi pekerti masuk itu bagus. Tapi yang paling penting di Indonesia itu adalah contoh dari para pejabat publik, contoh dari para orang tua, dan menghargai, Lek. Yang lebih penting lagi, Lek, menghargai orang dengan karya ya. Contoh sekarang itu orang lebih mengagung-agungkan soal kepopuleran. Padahal si Agung aja biasa aja. Tapi coba kalau misalnya kita, mungkin anak-anak sekarang nggak ngerti juga tuh siapa yang ngebangun Semanggi, siapa penemu membuat Anak muda Cokorda. Oh iya itu Sosrobahu. Nggak, anak Semanggi tahu anak muda itu Ahok katanya. Bener loh. Sutami ya. Jadi kayak misalnya GBK ini, misalnya stadion siapa yang utama Senayan ya, Gelora Bung Karno, kan itu nggak muncul tuh, Lek, yang kayak gitu-gitu tuh. Itu pelajaran sejarah dan Pelajaran habis ya, rokok. bukan menghargai. Terus iya gue setuju itu. Tapi panutan dan Ya, otomatis kan orang kalau menghargai karya, bukan artinya gini, pejabatnya harus nunjukin contoh. Para orang tua nunjukin contoh. Iya betul. Jadi gimana kayak Sutami ya? Iya. Sutami yang luar biasa itu, karyanya yang luar biasa, jadi menteri, tapi miskin sekali, hartanya minim. Tapi orang hormat. Sampai harus cicil rumah. Padahal dia menteri yang bisa bikin rumah. Iya, orang semua hormat sama dia. Ketika itu. Nah sekarang nggak ada lagi yang kayak gitu ya? Ya. Satu pun misalnya. Banyak dah sekarang 100 menterinya. Hah? Ngapalin ini gimana? Tapi tadi yang gue bilang, popularitas kan. Tidak ngejar popularitas. Yang gue ngerujuk juga adalah bahwa itu juga harus ada di partai-partai dan partai-partai ngambil orangnya jangan yang karena populer doang, karya nyatanya apa? Karya nyata. Ya. Misalkan lu udah ngebangun berapa desa. Ya, yang karya nyata, adabnya bagus, Iya dong. santun. Dan satu perkara bahwa orang yang sudah ngebangun misalkan kabupaten, jangan ditarik ke nasional. Ya. Ya ada di kabupaten aja, anggota DPR-nya DPRD tingkat 2 aja. Iya. Supaya kebijakannya juga terasa di masyarakat itu. Ya harusnya mereka berani lah ya, kayak Iyalah. Sidul ya. Yang sampai babenya Benyamin marah-marah ya. Marah-marah. Lu udah jadi tukang insinyur, lu masih bawa oplet. Jadi gubernur dong. Tapi itu gua prihatin lah ya, prihatin, dan gua percaya lah bahwa kasus Gus Miftah ini bukan cuma sekedar kasus lah. Kasus ini kan bisa selesai begitu aja, bisa dilupakan dan sebagainya, tetapi
pelajaran penting adalah bahwa adab ini udah urgent nih, menghormati orang lain, empati, solidaritas. Kalau istilah lu tuh maka harus ada political will untuk ngebenahin soal adab ini. Iya. Menurut gue ya. Kalau nggak ada political will susah dah. Ya. Kayak dengking-jengking juga kita teriak di sini kagak ada apa-apanya. Dan dimulai dari para pejabat. Pejabat lah, orang tua pejabat nah itu. Iya. Itu guys, gimana menurut lu guys? Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?